Suara sepatu bot militer bergema di atas aspal panas. Ribuan orang berteriak marah di depan. Polisi siaga dengan perisai. Di tengah-tengah mereka, seorang tentara Indonesia berdiri dengan tangan kosong. Keputusan DPR kemarin membuat seluruh negeri bergolak. Rakyat turun ke jalan. Amarah memenuhi udara. Namun ada satu orang yang harus menjaga perdamaian tanpa memihak siapapun. Bagaimana rasanya menjadi penengah ketika semua orang marah? Mari kita ikuti kisah yang belum pernah diceritakan ini. Pagi itu, Letnan Andi menerima perintah khusus. Bapak harus ke lokasi demo, kata komandan. Keputusan DPR tentang kenaikan pajak membuat rakyat marah besar. Demo sudah berlangsung 3 hari. Massa semakin banyak. Polisi mulai kewalahan. TNI dipanggil untuk membantu menjaga ketertiban. Andi tahu ini bukan tugas biasa. Dia bukan hanya seorang tentara. Dia anak dari keluarga sederhana yang pernah ikut demo saat masih mahasiswa. Sekarang dia harus berdiri di sisi lain. Hatinya berat. Tapi sumpah sebagai tentara harus dijaga. Perjalanan menuju lokasi demo terasa sangat panjang. Andi melihat spanduk-spanduk protes di pinggir jalan. Wajah-wajah marah terpampang di mana-mana. Radio terus melaporkan situasi yang memanas. Tapi yang membuat Andi cemas bukanlah massa yang marah. Ada sesuatu yang lebih besar menanti. Sesampainya di lokasi, pemandangan yang dilihat Andi sangat mencengangkan. Ribuan orang memenuhi jalan raya. Mereka membawa poster dan berteriak keras. Di seberang, ratusan polisi berbaris dengan peralatan lengkap. Mata mereka saling menatap penuh amarah. Situasi seperti bom waktu yang siap meledak. Komandan polisi menghampiri Andi. Pak, kami butuh bantuan. Massa semakin tidak terkendali. Keringat bercucuran di wajahnya. Andi melihat beberapa polisi sudah mulai gelisah. Tangan mereka memegang tongkat dengan erat. Massa di depan juga mulai maju selangkah demi selangkah. Tapi Andi belum tahu, hari itu akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Keputusan yang diambilnya dalam beberapa menit ke depan akan menentukan apakah kekerasan bisa dihindari atau tidak. Pukul 2 siang, panas matahari membuat semua orang semakin emosi. Seorang mahasiswa di barisan depan mulai berteriak keras. Turunkan keputusan DPR, rakyat tidak akan diam. Suaranya membakar semangat massa lainnya. Mereka mulai maju ke depan. Jarak dengan barikade polisi semakin dekat. Komandan polisi memberikan peringatan melalui pengeras suara. Bubar dengan tertib, jangan memaksa kami menggunakan kekerasan. Tapi massa tidak peduli. Mereka terus maju. Beberapa orang mulai melempar botol kosong. Polisi mengangkat perisai mereka lebih tinggi. Andi berdiri di tengah-tengah. Posisinya sangat sulit. Dia tidak bisa memukul rakyat sendiri. Tapi dia juga harus melindungi polisi dari kekerasan massa. Keputusannya harus tepat. Satu langkah salah bisa membuat kerusuhan besar terjadi. Lalu tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pemuda melempar batu ke arah polisi. Polisi langsung marah dan hampir maju. Andi dengan cepat berlari ke tengah. Dia mengangkat kedua tangannya. "Stop! Tenang semuanya!" Teriaknya keras. Mata semua orang tertuju padanya. Pemuda itu berhenti. Polisi juga berhenti. "Saya mengerti kalian marah," kata Andi kepada massa. Keputusan DPR memang merugikan rakyat kecil. Beberapa orang mulai mendengarkan. Tapi kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Dia berbalik ke polisi. "Bapak-bapak juga punya keluarga, kalian juga rakyat biasa." Suasana mulai tenang untuk beberapa detik. Andi merasa ada harapan. Tapi dia tidak tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dari kejauhan terdengar suara siren. Bantuan polisi datang dengan peralatan yang lebih lengkap. Massa melihat hal ini sebagai ancaman. Mereka mulai marah lagi, lebih keras dari sebelumnya. 5 menit kemudian, situasi benar-benar di luar kendali. Massa mulai melempar segala yang mereka punya. Polisi mulai menggunakan gas air mata. Andi tersasar di tengah kekacauan. Matanya perih karena gas. Telinganya berdengung karena teriakan. Dia harus membuat keputusan cepat. Tiba-tiba, Andi melihat seorang anak kecil terjatuh di tengah kerumunan. Anak itu menangis ketakutan.
Tidak ada yang memperhatikannya karena semua orang sibuk dengan kemarahan masing-masing. Andi tahu dia harus bertindak, tapi untuk menyelamatkan anak itu, dia harus melewati masa yang sedang marah dan polisi yang siaga. Keputusan Andi selanjutnya akan mengubah segalanya. Tapi apa yang dilakukannya dan bagaimana reaksi semua orang ketika melihat tindakan berani seorang tentara ini? Tanpa berpikir panjang, Andi melepas helm dan rompinya. Dia berlari ke tengah kerumunan dengan tangan kosong. Massa terkejut melihat tentara berlari tanpa perlengkapan. Polisi juga bingung dengan tindakan Andi. Semua mata mengikuti gerakannya. Andi meraih anak kecil itu dan menggendongnya. "Jangan takut, adik aman sekarang," katanya lembut. Anak itu berhenti menangis. Dia memeluk leher Andi erat-erat. Pemandangan ini membuat semua orang terdiam. Seorang tentara yang menyelamatkan anak di tengah demo. Tapi disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Ketika Andi berbalik untuk membawa anak itu ke tempat aman, dia melihat wajah yang sangat dikenalnya di barisan massa. Ibunya sendiri ikut demo. Mata mereka bertemu. Wajah sang ibu terkejut melihat anaknya berdiri di sisi yang berbeda. "Andi?" bisik sang ibu tidak percaya. Di sekitarnya, para demonstran mulai sadar bahwa tentara di depan mereka adalah anak dari salah seorang dari mereka. Situasi menjadi canggung. Andi tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia adalah seorang tentara yang bertugas. Di sisi lain, dia adalah anak dari seorang ibu yang sedang protes. Sang ibu perlahan berjalan mendekati Andi. Massa memberikan jalan untuknya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya sambil menyentuh pipi Andi. Air mata mulai keluar dari matanya. "Ibu ikut demo karena hidup semakin susah, tapi ibu tidak menyangka akan bertemu kamu di sini." Polisi melihat kejadian ini dengan heran. Komandan mereka menghampiri Andi. "Pak, apa ini keluarga Bapak?" Andi mengangguk pelan. Situasi menjadi semakin rumit. Seorang tentara yang ibunya adalah demonstran. Bagaimana dia bisa bersikap netral sekarang? Tapi ternyata hal ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi akan terjadi. Andi meletakkan anak kecil tadi di pangkuan ibunya. Kemudian dia berdiri tegak di tengah-tengah. Suaranya terdengar jelas meski tanpa pengeras suara. "Ibu dan semua yang ada di sini," katanya sambil menatap massa. "Saya memahami kemarahan kalian. Keputusan DPR memang tidak adil." Dia berbalik ke arah polisi. "Bapak-bapak polisi juga pasti memahami. Kalian juga punya keluarga yang terkena dampak keputusan ini. Kita semua sebenarnya di pihak yang sama. Kita semua rakyat Indonesia." Beberapa polisi mulai menurunkan perisai mereka. "Tapi," lanjut Andi dengan suara yang lebih keras, "kekerasan tidak akan membuat DPR mengubah keputusan mereka. Justru sebaliknya. Mereka akan bilang rakyat tidak beradab." Massa mulai mendengarkan dengan seksama. Yang bisa mengubah keputusan mereka adalah persatuan kita, bukan perpecahan. Andi mengangkat tangan kanannya. "Saya bersumpah sebagai tentara untuk melindungi rakyat. Hari ini saya tidak akan melindungi rakyat dari rakyat. Saya akan melindungi kita semua dari perpecahan." Dia melepas lencana pangkatnya dan meletakkannya di tanah. Tindakan ini membuat semua orang terkejut. Seorang tentara yang melepas pangkatnya demi prinsipnya. Komandan polisi menghampirinya. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" Andi tersenyum. "Saya menunjukkan bahwa kita semua manusia. Kita semua punya hak untuk marah. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk bijak." Dari kerumunan, seorang mahasiswa maju ke depan. "Pak tentara benar, kita marah ke orang yang salah." Dia mengulurkan tangan ke polisi terdekat. "Maaf sudah melempar batu tadi." Polisi itu menjabat tangannya. Sama-sama, kita semua emosi. Satu demi satu, demonstran mulai berjabat tangan dengan polisi. Suasana yang tadi sangat tegang berubah menjadi damai. Tapi apakah ini akan bertahan? Dan apa konsekuensi yang harus dihadapi Andi karena tindakannya hari ini? 3 jam kemudian, demo berubah menjadi diskusi terbuka antara massa dan polisi. Beberapa demonstran duduk bersama di bawah tenda yang didirikan oleh TNI. Andi memfasilitasi pembicaraan antara TNI dan demonstran.
Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi lempar-lemparan, hanya percakapan dari hati ke hati. Kami juga tidak suka dengan keputusan DPR, kata salah seorang polisi. Gaji kami juga tidak seberapa. Kenaikan pajak juga berat untuk keluarga kami. Seorang ibu demonstran mengangguk. Berarti kita senasib. Kenapa kita harus berkelahi? Berita tentang persatuan antara demonstran dan TNI menyebar ke seluruh Indonesia. Media asing juga meliput kejadian ini. Indonesia menjadi contoh bagaimana konflik bisa diselesaikan dengan dialog. Kemenangan tanpa kekerasan tercapai. Semua berkat keberanian seorang tentara yang memilih menjadi jembatan daripada tembok. Keesokan harinya, Andi dipanggil menghadap Komandan Besar TNI. Dia sudah siap menerima hukuman karena melepas pangkatnya di depan umum. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Letnan Andi, kata sang komandan, tindakan Bapak kemarin adalah contoh terbaik dari sumpah TNI. Melindungi rakyat dengan bijaksana. Andi mendapat promosi pangkat. Dia juga ditugaskan di unit khusus untuk mediasi konflik. Tugasnya adalah melatih tentara lain untuk menjadi penengah dalam situasi sulit. Pengalamannya hari itu menjadi pelajaran berharga untuk seluruh TNI. Malam harinya, Andi kembali bertemu dengan ibunya. Kali ini bukan di tengah demo, tapi di rumah untuk makan malam keluarga. "Ibu bangga sama kamu, nak," kata sang ibu sambil mengelus kepala Andi. "Kamu sudah membuktikan bahwa tentara sejati adalah pelindung, bukan penyerang." Andi tersenyum. Dia ingat hari itu ketika harus memilih antara tugas dan hati nurani. Pilihannya ternyata benar. Melindungi rakyat tidak selalu berarti menggunakan senjata. Terkadang, melindungi berarti mempersatukan. Hari ini kisah Letnan Andi diajarkan di Akademi Militer sebagai contoh kepemimpinan yang bijaksana. Dia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, tapi pada kemampuan menyatukan yang berbeda. Di tengah badai amarah, dia memilih menjadi pelangi yang menyatukan bumi dan langit. Ketika konflik menghadang, ingatlah kisah tentara yang berani melepas pangkatnya demi perdamaian. Karena terkadang, untuk memenangkan perang, kita harus memilih untuk tidak berperang. Dan disitulah letak kekuatan seorang pejuang sejati.